Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Rajab kali ini, Hadratus Syekh mengartikan huruf Ro dengan arti Ar-Ridwan. Ar-Ridwan secara bahasa sebagaimana dijelaskan di dalam Fadlul Syuhur oleh pengarsa Abah, Ar-Ridwan minar ridho. Secara bahasa, Ridwan itu artinya sama dengan ridho, tetapi di dalam penggunaannya bisa kita lihat perbedaan di antara ridwan dengan ridho. Ridho itu digunakan, dinisbatkan kepada Allah, ridho Allah, dan juga dinisbatkan kepada selain Allah. Ridhol walidain atau ridhol apa? Ridhol ustad dan seterusnya. Bahasa atau kata ridho dinisbatkan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Berbeda dengan ridwan. Ridwan itu hanya dinisbatkan kepada Allah. Di antaranya adalah surat Taubat ayat 72, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibah wa ridwanu wa masakina thayyibah fi jannati aden wa ridwanu minallahi akbar. Ridwan hanya dinisbatkan kepada Allah. Tentu secara hakiki terdapat perbedaan antara ridho dengan ridwan itu. Tetapi saya ingin mengaitkan ridwan ataupun ridho itu dengan bertepatan momentum kita menjelang akhir tahun. Bahwa di tahun ini bulan Rajab bertepatan dengan kita momentum akhir tahun. Maka di akhir tahun ini sebagaimana pada umumnya ada istilah refleksi ataupun muhasabah, dan refleksi itu adalah ajaran agama bahwa Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya di antara manifestasi takwa, di antara buah takwa, di antara buah daripada zikir yang merupakan hakikat takwa adalah adanya muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perintah supaya setiap orang memperhatikan apa yang telah ia lakukan. Di dalam bahasa Al-Quran, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, jika kita kaji dari sudut pandang bahasa, Allah menggunakan kata yang umum atau di kata santri namanya isim nakirah. Ada dua kata yang umum di situ, yaitu nafsun dan ghad. Allah tidak bicara wal tanzurin nafsu, tidak pakai alif lam. Dan juga Allah tidak berfirman lil ghad, tetapi Allah berkata wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Kata Fakhruddin Ar-Razi ini menunjukkan kata yang pertama nafsun dibuat dalam bentuk umum itu menunjukkan litaklil, untuk menunjukkan kuantitas yang begitu sedikit. Seperti pada firman Allah surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah tidak berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Tapi Allah berfirman lailan. Maknanya di situ litaklil, bukan semalam penuh, tapi sebagian saja. Sebagian kecil dari waktu malam Allah perjalankan Nabi. Begitu pula di sini nafsun. Allah tidak berkata wal tanzuri nafsu. Kata Fakhruddin Ar-Razi, di sini termasuk mana litakli, artinya betapa sedikitnya manusia, orang-orang yang senantiasa muhasabah, memperhatikan apa yang telah ia kerjakan sebagai refleksi untuk lighad, untuk masa depannya. Walaupun secara khusus ayat ini makna godin, nah ini
isim nakirah yang kedua, kata umum yang kedua. Allah tidak berbicara lil ghad, tapi lil ghadin. Ini maknanya adalah litafhim, untuk menunjukkan keagungan, bahwa yang dimaksud besok di sini bukan besok setelah hari ini, bukan. Walaupun juga bisa dimaknai seperti itu. Tetapi secara hakiki yang dimaksud besok di dalam Al-Hasyr ayat 17 itu adalah hari akhir, hari kiamat. Betapa agungnya hari itu sehingga manusia hendaknya memperhatikan apa saja amal soleh yang telah ia kerjakan hari ini sebagai bekal untuk menghadapi hari esok. Yang dimaksud esok bukan hanya besok, tetapi hari di mana manusia diperhitungkan amal perbuatannya oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitulah kata Sayyidina Umar. Ya. Perhitungkanlah amal kalian. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Inilah perintah surat Al-Hasyr ayat 17. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hadhil ayah tadullu ala wujubil muhasabah. Ayat ini menunjukkan bahwa muhasabah itu bukan anjuran. Muhasabah itu wajib, harus setiap manusia sebagai buah takwanya harus muhasabah. Merefleksikan dirinya, introspeksi diri, mana antara amal soleh dengan amal toleh yang ia lakukan, mana yang lebih banyak. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di antara bentuk muhasabah supaya manusia tahu diri itu adalah menghitung amal solehnya dengan nikmat Allah. Dan pasti itu tidak akan terbanding. Sebanyak apapun amal soleh yang dilakukan oleh manusia tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan dan akan senantiasa Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan mengetahui hal itu, manusia menyadari betapa lemah dirinya. Sehingga ia senantiasa termotivasi untuk melakukan ibadah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tinggal 10 menit lagi waktunya. Jadi berkaitan dengan ridho itu, di antara bentuk muhasabah bagi kita yang ingin disampaikan pada malam hari ini adalah marilah kita hitung perjalanan 1 tahun kehidupan ini, manakah yang lebih banyak antara kita ridho kepada Allah atau kita tidak ridho atas ketetapannya. Sedangkan sudah menjadi ketetapan Allah bahwa di antara ketetapannya adalah ada yang baik itu dalam arti sesuai dengan keinginan kita. Jamaliyahnya, kita ingin rezeki lancar, banyak rezeki diberikan, kemudahan rezeki. Ingin sehat, diberikan sehat semua keluarga. Ingin naik jabatan dan sebagainya dikabulkan oleh Allah. Ingin memiliki anak dan lain sebagainya dikabulkan oleh Allah. Itulah takdir baik. Baik dalam arti tadi, sesuai dengan tabiat manusia. Karena hakikatnya semua takdir Allah itu baik. Tetapi juga di antara takdir Allah, khairihi wa syarihi. Ada yang juga tidak baik. Tidak sesuai dengan tabiat kita. Yang di dalam bahasa Hadratus Syekh, di dalam Fadlul Syuhur dikatakan bimurril qada'i. Ar-ridha sururul qalbi bimurril qada'i. Yaitu dengan takdir yang pahit. Menarik. Pahit itu juga adalah dari sudut pandang ilmu bahasa isti'arah dia. Pahit itu pada umumnya dirasakan oleh lidah, tetapi dikatakan di dalam bahasa dan kita semua terbiasa dengan istilah itu, ketentuan yang pahit. Padahal kan pahit itu adanya di lidah. Tetapi kita katakan itu pahit karena hati itu sebagaimana lidah bisa mengecap berbagai rasa, ada yang manis, ada yang asam, ada yang
asin, begitu pula ada yang pahit. Itulah perjalanan ketetapan Allah yang dirasakan oleh manusia di dalam hatinya. Rasa manis, terasa kurang mengenakan, bahkan ada kalanya rasa pahit. Di dalam hidup 1 tahun ini, kira-kira perjalanan hidup kita itu banyak manisnya atau banyak pahitnya? Secara lahiriah ataupun secara ruhaniah. Dan di antara dalam 1 tahun ini, lebih banyak kita ridhonya atau lebih banyak kita tidak ridho kepada Allah. Itulah yang mesti di antara kita perhatikan sebagai barometer buah pohon tauhid yang ditanam oleh guru mursyid, apakah sudah berbuah atau belum. Di antara buahnya itu adalah ar-ridho bimurril qada, ridho menerima dengan ketetapan Allah yang terasa pahit. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya mengakhiri daripada khidmat ilmiah yang singkat ini, bahwa ketetapan Allah bahwa kehidupan manusia itu sudah suatu keniscayaan. La huznun yadumu wala surur la usrun alaika wala raha. Tidak ada kesedihan, kepahitan hidup yang abadi. Begitu pula tidak ada kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Walaupun kita kadang melihat manusia, seseorang terlihat begitu senang hidupnya. Pasti tidak ada. Carilah manusia di kolong langit ini yang setiap saat di dalam hidupnya merasakan kebahagiaan secara lahiriah. Pasti tidak ada. Kalau tidak diuji dengan rezekinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan macam-macam. Setiap manusia memiliki ujian. La usrun alaika wala roho, tidak ada kemudahan yang abadi, tidak ada kesulitan yang keniscayaan. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, diputar oleh Allah. Oleh karenanya menghadapi tahun baru itu, marilah kita memperkuat harapan kita kepada Allah. Seberat apapun perjalanan hidup di tahun ini, kita bersyukur kepada Allah. Pertama, kita telah menggenggam ridhonya. Tadi ridwanullah hanya dinisbatkan kepada Allah, tidak dinisbatkan kepada manusia. Wa ridwanu minallahi akbar. Allah janjikan orang mukmin laki-laki dan perempuan yang beramal soleh diberikan surga, diberikan berbagai kenikmatan di dalamnya, diberikan tempat tinggal yang mewah. Kata para ulama ahli tafsir, ini menunjukkan al-ladzat al-jismaniyah, kebahagiaan jismani. Uang banyak, istri yang cantik, pakaian yang mewah, mobil mewah, kendaraan mewah dan lain sebagainya. Tetapi ada yang lebih mahal dari itu. Waridwanu minallahi akbar, as-sa'adat ar-ruhaniyah akbaru wa asyrafu wa akmalu minas sa'adatil jismaniyah. Kebahagiaan jismani bisa kita cari, banting tulang, apa istilahnya, peras keringat, banting tulang dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan ruhani yang hakiki, yang sesungguhnya, tidak bisa dibeli. Orang banyak uang belum tentu hatinya tenang. Tetapi mempengaruhi, rezeki itu mempengaruhi ketenangan hati, tetapi tidak sepenuhnya. Itu bisa dibuktikan dengan berapa banyak orang yang secara material cukup tetapi mengalami depresi di dalam hidupnya dan lain sebagainya. Atau kalau kebahagiaan, ketenangan hati diukur dari anak, berapa banyak orang yang justru depresi, kebingungan karena sebab memiliki anak dan lain sebagainya. Allah telah menggaransi kebahagiaan ruhani yang diantaranya adalah ketenangan hati itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya bisa dibeli, hanya bisa diraih, hanya bisa digapai dengan hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Walaupun kita ya manusiawi kan,
banyak urusan, merasakan pusing dan lain sebagainya, tetapi orang yang sudah mendapatkan talqin dzikir seberat apapun ujian hidup di dalam dirinya, di dalam hatinya ada ketenangan menghadapi segala urusan itu. Dan itu kata para ulama, kebahagiaan ruhani itu lebih mahal daripada kebahagiaan jasmani. Segala sesuatu telah ia miliki, tapi kalau belum punya zikir, ia belum punya apa-apa pada hakikatnya. Meskipun ya, ini juga secara bahasa saja, kita tidak memiliki apa-apa. Faktanya kan kita punya mata, punya mulut dan lain sebagainya. Tapi kan hanya bahasa saja. Katakanlah kita tidak memiliki apa-apa, tetapi jika kita sudah memiliki, mendapatkan anugerah talqin dzikir, waridwanu minallahi akbar, ketahuilah ridha Allah telah diraih dan itulah zalika huwal fauzul azim, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita dijadikan murid-murid yang istiqomah bersyukur kepada guru mursyidnya, senantiasa mengamalkan bimbingannya, senantiasa berzikir untuk melatih ridho kita kepada segala ketetapan Allah, sehingga kita tidak termasuk apa yang difirmankan oleh Allah, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur ala na'mai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa saja yang tidak ridha dengan ketetapannya, silahkan keluar dari buminya Allah, carilah Tuhan selain Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para wakil talqin, kepada Bunda Haya, pada para petugas MC dan semuanya, kepada Sahibul Hajat Ibu Wastinah. Sekali lagi kita doakan semoga mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Hadanallah kebajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi